الحمد لله الذي طهر قلوب أوليائه عن نجاس غيره ونوره بنور معرفته أبدا أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. Di antara pengertian ilmu an-nafi yang disampaikan oleh mufassir, ma yadullu ala sahibihi ala tawadu' wa ala dawami al-mujahadah wa ala ri'ayati sirri وعلى مراقبة الظاهر والخوف من الله تعالى وإعراض عن الدنيا وعن طالبها. Jadi ilmu yang bermanfaat, kita belajar ilmu nih. Kita niat terus belajar ilmu sampai mati. La yashba' mu'min min al-ilmi wa fi riwayah min al-khairi hatta yakunu muntahahul jannah. Orang mukmin itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang dari kebaikan atau dari ilmu sampai dia masuk surga. Jadi orang mukmin itu, olehnya itu ilmu itu dibuka dengan huruf ain. Selalu mencari, tidak pernah puas mencari ilmu, mencari kebaikan. Bukan cari dunia. Kalau dunia itu aturannya adalah qani. Kita udah merasa cukup dengan dunia. Udah dijamin oleh Allah. Enggak perlu mencarinya. Kalau bahasa mudanya tidak perlu mencarinya dengan tamak. Bahkan orang-orang yang sudah dekat sama Allah, dunia yang cari dia kan. Jadi ilmu nafi itu ma yadullu ala sahibihi ala tawadhu. Alamat ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu akan menjadikan pemiliknya bersifat tawadhu. Sebagai satu dalil ilmunya bermanfaat, maka ilmu yang dia pelajari itu akan menggiring dia memiliki sifat tawadhu. Yang kedua, alal mujahadah. Orang yang ilmunya bermanfaat, dia suka mujahadah. Amalan ini kalau kita ikuti, nafsu nggak mau. Nafsu maunya merdeka, nafsu maunya enak-enak, santai-santai. Nah, tanda ilmu kita bermanfaat, kita memilih yang mujahadah itu. Rasulullah SAW dan amalan pewaris para nabi-nabi dan rasul, pewaris baginda Rasulullah SAW. Diambil istimbat. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, banyaklah kamu berzikir. Oh, banyak itu bagaimana? Bagaimana model zikirnya? Berapa banyak zikirnya? Kita tak paham. Nah, ulama-ulama yang hidupnya telah diwakafkan untuk agama, yang mendalami Quran dengan hadis dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengumpulkan ini macam-macam doa-doa ini. Ready made, udah jadi, ditulis di depan mata kita, dikasih. Nah, kita tinggal amalkan itu. Dan hadis mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi agama kita di antara pembagiannya ada 3 dibagi: iman, Islam, ihsan. Iman kita kuat, maka pengamalan Islam kita jadi baik. Tatkala iman kita kuat, pengamalan Islam kita baik, ini berterusan
akan menghasilkan ibadah di mana sepertinya kita melihat Allah. Jadi kalau ibadah kita belum ada kaifiat hati seperti kita melihat Allah. Waktu Jibril alaihissalatu wassalam datang dan merapatkan lututnya di depan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Kamu tahu nggak siapa dia waktu orang itu sudah pergi?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Jibril yu'allima dinakum." Jibril datang mengajarkan kepada kamu agama. Jadi nggak cukup rukun iman dan rukun Islam itu nggak cukup, harus ada rukun ihsan. Dan ulama batin mengatakan rukun ihsan itu adalah pembersihan hati. Itulah berfungsinya ilmu tasawuf di situ. Dan ilmu tasawuf, amalan yang banyak dimudawamahkan, diistiqomahkan, dibuat oleh para murid-muridnya adalah zikir. Maka tidak mungkin orang sampai kepada derajat ihsan tanpa memudawamahkan zikir. Oleh itu Mufassir membagi zikir. Tapi saya melihat di kitab Al-Hikam ternyata memang ada. Pertama, zikir ma'al ghaflah. Orang yang berzikir tapi hatinya lalai. Ini kebanyakan kita ini. Zikir tapi hati kita nggak ngontak dengan zikir itu. Zikir perintah Allah. Lama beristihad mengumpulkan wirid-wirid zikir-zikir ini dan dihadiahkan kepada kita supaya membantu kita sampai kepada derajat ihsan. Tapi kalau perintah Allah suruh berzikir banyak, bagaimana caranya berzikir yang banyak? Kita nggak bisa memahami itu. Terus kalau kita tidak zikir yang banyak, jadi orang munafik. Orang munafik zikir juga, tapi sedikit. Banyak dustanya, banyak menipunya, banyak gunjingnya, banyak bicara sia-sianya. Pertama, zikir ma'al yaqdah. Zikir juga tapi dengan kelalaian. Tapi ini lebih baik daripada gak berzikir, ya kan? Jadi setiap ada waktu untuk wirid, untuk berzikir, maka kita berusaha, ini kesempatan zikir yang sekarang atau wirid yang sekarang ini, saya naik pada level berikutnya, yaitu zikir ma'al hudur. Pertama, zikir ma'al ghaflah, zikir dengan kelalaian. Yang kedua, zikir ma'al yaqzah, zikir dengan kesadaran. Kita zikir tapi kita sadar, saya sedang berzikir, zikir ini perintah Allah. Saya disuruh oleh Allah untuk berzikir yang banyak. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk beribadah sampai kepada derajat ihsan. Dan derajat ihsan tidak akan bisa dicapai tanpa memperbanyak zikir. Itu namanya zikir ma'al yaqzah. Yang ketiga, kita naik lagi pada level berikutnya, yaitu zikir ma'al hudur. Kita zikir sambil menghadirkan makna-makna zikir itu. Setiap kita ucapkan zikir, kita terjemahkan makna zikir itu. Yang keempat, zikir ma'al ghaibah, zikir ma'al ghaibah amma siwal mazkur. Zikir sambil kita gaib
dari selain yang kita sedang ingat. Jadi saat kita berzikir hanya Allah saja yang ingat, nggak ada yang muncul yang lain. Nah kalau sudah kita zikir sampai kepada level itu, akhirnya masuk pada zikir tamkin. Zikir tamkin itu saya tanya sama Kiai Mufassir, artinya zikir medik. Seluruh anggota tubuh kita berzikir. Zikir jadi otomatis. Mulut kita nggak pernah kosong daripada menyebut-nyebut nama Allah. Nah ini kita sertakan zikir ini dengan ilmu dengan zikir. Nah ilmu kita bermanfaat atau tidak? Ilmu yang kita pelajari bermanfaat apa tidak? Alamatnya muncul dalam diri kita sifat tawadu, rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh. Yang kedua, kita memilih mujahadah. Tanda ilmu kita bermanfaat, kita tidak memilih kehidupan yang enak-enak, mau makan enak, mau tidur enak, mau pakai baju yang bagus, mau pakai sepatu yang bagus. Setiap dapat duit mau memperindah kita punya keperluan semuanya, mempercantik. Enggak. Kita mau hidup sederhana. Apa adanya. Ya, tanda ilmu kita bermanfaat. Hamba Allah itu tidak memilih kehidupan yang mewah. Gubernur di Mesir, Gubernur Umar bin Khattab, ada orang silaturahmi ke beliau, ternyata beliau rambutnya compang-camping, bertambal, dan dia pakai sendal, dia berjalan nyeker, nggak pakai sendal. Ditanya oleh orang yang berziarah kepadanya, dia bilang, tidak. Rasulullah ajarin kami, sesungguhnya inna ibadallah laisu bimutana'imin. Hamba Allah itu yang benar, yang tidak memiliki kehidupan yang mewah-mewah. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Nanti ahli neraka minta ini, minta itu, gak dikasih. Dan ditegur, dulu kan kamu di dunia kau sudah habiskan semua keinginan-keinginan kamu. Jadi kita jangan cari keenakan-keenakan di dunia ini, nanti kita enak-enak di surga aja deh. Gitu prinsip orang yang berilmu itu. Wala ri'ayati sirri. Tanda ilmu kita bermanfaat. Di samping kita jalani amal-amal ibadah ini, kita juga kontrol batin kita. Itu kemarin dalam pelajaran Tuhfatul Ulama kan disinggung satu kelemahan ulama ini sibuk ngajar tapi nggak sibuk memperhatikan batinnya. Ada riya nggak dalam diri saya? Ada kesombongan nggak dalam diri saya? Masuk nggak cinta dunia dalam diri saya? Ada sifat dengki nggak dalam diri saya kepada teman-teman? Jadi tanda ilmu kita bermanfaat, kita selalu mengontrol batin kita, bukan sekedar amalan zahir saja yang kita kerjakan. Wa ala muraqabati az-zahir wal khawf min Allah Ta'ala. Batin dikontrol, juga zahir kita diperhatikan, supaya semua anggota zahir dan batin kita ada gambaran orang yang sedang takut kepada Allah. Padahal yang namanya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Nah itu dari sejak jadi santri, wujudkan sifat rasa takut itu kepada Allah. Kontrol batin kita, zahir kita, semuanya menggambarkan orang yang takut kepada Allah. Zahirnya takut kepada Allah, ya jangan terlambat sholat. Azan dikumandangkan itu sebelum azan sudah datang ke masjid. Minimal azan dikumandangkan tidak ada lagi, tinggalkan semua pekerjaan. Kenapa? Supaya tidak ketinggalan takbiratul ula. Takut ketinggalan takbiratul ula. Batinnya, zahirnya jangan pakai sendal orang tanpa izin, ya kan? Batinnya bagaimana? Jangan kita beramal supaya dipuji, jangan kita beramal untuk mencari popularitas, dibangga-banggakan orang. Takut pada Allah. Wa iradu anid dunya wa an talibihi. Juga salah satu alamat ilmu kita itu bermanfaat, kita berpaling dari dunia.
dan berpaling daripada mengejar dunia. Jadi kalau ada tawaran di akhirat nanti ada orang membawa amalan segunung, tapi dia tetap digiring ke neraka. Kenapa? Karena dia kalau datang tawaran-tawaran dunia, dia loncat itu ambil dunia. Jadi tidak cukup amalan kita besar-besar banyak-banyak, tapi hati kita menginginkan dunia. Wa mujanabati arbabiha, salah satu alamat ilmu yang bermanfaat, kita menjauhkan diri daripada ahli dunia. Jadi orang-orang dunia ini tidak layak kita dekati mereka, karena banyak racun di sekitarnya, kita akan terkena racun itu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan menghalangi kita daripada mendekati orang-orang dunia. Wa tarku abwabiha, dan juga tidak mendekat atau meninggalkan pintu-pintu orang dunia. Kita enggak akan bolak-balik kepada ahli dunia. Wa bisuhbati ma fiha ala man fiha, juga tidak bergaul, tidak bersahabat dengan ahli dunia. Wa bisuhbatil khalqi bi husnil khuluq ma'ahum. Tanda ilmu kita bermanfaat, kita bergaul dengan makhluk dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita berkata lemah lembut, kita hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, kita mudah memaafkan. Ini akhlak yang baik, ini alamat ilmu kita itu bermanfaat. Jadi kalau kita akhlak kita jelek, biar kita punya gelar profesor doktor, itu menandakan ilmu kita tidak bermanfaat. Juga mujalasatul fuqara, tanda ilmu kita bermanfaat bukan kita banyak duduk dengan orang kaya, sebaliknya justru kita banyak duduk dengan orang-orang fakir miskin. Wa yu'azzim ma'al awliya, tanda ilmu kita bermanfaat, kita mengagungkan para kekasih-kekasih Allah. Wa iqbal 'alal akhirah, juga tanda ilmu kita bermanfaat, kita mulai menghadap akhirat, mulai cenderung kepada akhirat. Maulana sudah nasihati santri itu ada tasbih, ada siwak di kantongnya, ada bolpen, ada nota, ada notes. Setiap depan ustaz ada kalimat-kalimat yang baik dicatat. Jadi kalau Maulana tidak catat ini, bagaimana Maulana mau sampaikan sama kalian? Kalau Maulana tidak catat ini jam 2 malam Maulana datang di kamarnya Kiai Mufassir, sambil pijit-pijit, taruh buku, bolpen siap, pijit-pijit, keluar daripada mulutnya mutiara ini, Maulana catat. Tidak hafal, malah minta ulangi lagi. Begitu orang cari ilmu. Ya itu dulu kita pelajari pagi ini, apa alamat-alamat ilmu kita itu bermanfaat. Dan supaya ilmu kita itu bermanfaat, kita sertakan zikir. Nah zikir tadi kita sudah singgung pembagiannya. Zikir tapi disertai dengan kelalaian. Zikir mal ghaflah. Maka harus dihindari itu. Sampai kepada level yang kedua, zikir mal yaqzah. Tingkatkan lagi, zikir mal hudur. Hadirkan makna-maknanya. Tingkatkan lagi, zikir mal ghaibah amma siwal mazkur. Kita zikir dengan kaifiat hati. Kalau kita baca Quran, Allah sedang baca Quran kepada kita. Allah sedang berfirman kepada kita. Kalau zikir, kita sedang ngomong sama Allah. Jadi dua itu aja keadaan. Kalau enggak Allah ngomong sama kita, namanya kita baca Quran. Atau kita ngomong sama Allah, namanya kita sedang berzikir. Yang terakhir, zikir matamkin.